Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Amanda Chandra Julianto SSTP sebagai ketua kelompok, yang kedua Hadi Sumarlin SSTP, dan yang ketiga Muhammad Fadlisani SSTP. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas tentang isu atau permasalahan korupsi. Nah, di Indonesia ini dinilai mengalami kemunduran di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi saat ini. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu Mahfud MD, mengatakan salah satu indikatornya adalah sejumlah vonis terhadap terdakwa kasus korupsi yang dinilai semakin hari semakin ringan. Pengertian korupsi dikutip dari Say No to Korupsi tahun 2012, karya Juni Syafrin Cahya. Kata korupsi dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berasal dari bahasa lain yang lebih tua corrumper. Istilah dari korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan corrupt, dan dalam bahasa Prancis corruption, dan dalam bahasa Belanda korupsi yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seseorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang sedang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, dan bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Hadi Sumarlin SSTP. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja kepada analisis USG tentang korupsi di Indonesia. Untuk isu atau masalah yang pertama yang kami pilih adalah kurangnya transparansi pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia memang transparansi penyelenggaraan pemerintahan memang sangat kurang. Hal tersebut dapat kita buktikan dengan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, hukum korupsi di Indonesia kurang tegas. Sebagaimana kita ketahui juga, hukum korupsi di Indonesia itu sangatlah minim. Seperti contohnya yang bisa kita ambil adalah adanya pembedaan antara terpidana koruptor dengan terpidana tindak pidana lainnya di dalam sel tahanan, di mana para koruptor di Indonesia itu diistimewakan karena bisa membayar untuk hidup lebih nyaman di dalam sel. Kemudian yang terakhir adalah politik ganti rugi kepala daerah. Hal ini paling sering kita lihat juga di Indonesia. Kepala daerah yang mencalon melaksanakan money politik, di mana dia membayar suara-suara masyarakatnya untuk kemudian diangkat menjadi kepala daerah. Adapun poin yang kami berikan terhadap isu permasalahan yang pertama, yakni kurangnya transparansi pemerintah. Untuk poin urgensinya kami berikan 3 poin. Sedangkan seriousness-nya kami berikan 3 poin juga, dan untuk grow-nya kami berikan 5 poin, sehingga total poin keseluruhan untuk isu permasalahan yang pertama ada 11 poin. Dan untuk isu permasalahan yang kedua, yaitu hukum korupsi di Indonesia itu kurang tegas, kami berikan nilai urgensinya 5, seriousness-nya 4, grow-nya 4, sehingga memiliki total nilai 13 poin. Dan yang terakhir, untuk isu permasalahan politik ganti rugi kepala daerah, kami memberikan nilai urgensinya 4 poin, seriousness-nya 5 poin, grow-nya 3 poin, sehingga memiliki total 12 poin. Adapun poin tertinggi yaitu hukum korupsi di Indonesia kurang tegas, sehingga berdasarkan hasil analisis USG yang kami lakukan, isu yang terpilih adalah hukum korupsi di Indonesia kurang tegas, sehingga solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan menegakkan hukum tentang korupsi yang tegas dan sekeras mungkin, agar tidak ada lagi pemangku penanggung jawab yang berani untuk melakukan korupsi di Indonesia. Demikianlah
analisis kami mengenai isu korupsi yang ada di negara kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.